Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trias Adi Rahmiati dari kelas C. Izin menjawab pertanyaan UTS yang nomor 1. Bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang tidak bisa dilepaskan dari sistem informasi, sehingga memunculkan istilah sistem informasi kesehatan. Berikan penjelasan lengkap terkait sistem informasi kesehatan dimaksud. Sistem informasi kesehatan atau SIK adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematika dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem ini terdiri dari gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi. Informasi kesehatan adalah hal yang selalu diperlukan dalam pembuatan program kesehatan, baik dari analisis situasi, penentuan prioritas, pembuatan alternatif solusi, pengembangan program, pelaksanaan, dan pemantauan hingga proses evaluasi. Adapun manfaat pengadaan sebuah sistem informasi kesehatan ini di dalam suatu fasilitas kesehatan diantaranya: 1. Memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. 2. Memudahkan pasien kesehatan atau vaskes dalam mendata setiap pasien yang mendaftar untuk berobat. 3. Mengontrol semua kegiatan yang berlangsung di dalam vaskes tersebut. Yang nomor 2, beri penjelasan lengkap terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan. Guna mendukung pengembangan SIK berbasis database, berikut langkah-langkah yang akan ditempuh. 1. Meninjau kembali sistem yang ada atau review the existing system. 2. Menentukan kebutuhan data atau defining data needs. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi alur data atau determining the data flow. 4. Desain pengumpulan dan cara pelaporan data atau designing the data collection and reporting tools. 5. Pengembangan prosedur pemrosesan data atau developing procedure for data processing. 6. Mengembangkan program pelatihan atau developing the trainer program. 7. Uji coba sistem atau pretesting the system. 8. Monitoring dan evaluasi pada sistem atau monitoring and evaluating the system. 9. Mengembangkan mekanisme diseminasi dan umpan balik data atau developing data dissemination and feedback mechanism. 10. Mengembangkan sistem informasi dan manajemen kesehatan atau enhancing the health management information system. Yang nomor 3, DSS merupakan salah satu jenis sistem informasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk membantu pengambilan keputusan bagi pengguna informasi. Carilah contoh penggunaan DSS di bidang kesehatan. Adapun penerapan DSS dalam dunia kesehatan disebut dengan CDSS atau Clinical Decision Support System atau CDSS, atau sering kita kenal sebagai sistem pengambil keputusan klinis. Merupakan suatu sistem elektronik yang didesain untuk membantu klinisi atau tenaga medis dalam mengambil keputusan klinik. Definisi lain mengatakan bahwa CDSS menyediakan informasi bagi tenaga medis, pasien atau individu atau populasi tertentu untuk menghasilkan proses kesehatan yang lebih cepat, lebih efisien, lebih baik bagi pelayanan kesehatan individual maupun bagi kesehatan suatu populasi. Komponen Clinical Decision Support System atau CDSS. 1. Database atau basis pengetahuan dan akuisisi pengetahuan medis. Kumpulan data yang tersusun secara terstruktur dan dalam format elektronik yang mudah diolah oleh program komputer. Menurut Innes dan Upland 2001, database ini menghimpun berbagai jenis data baik yang berasal dari pasien, obat, atau jenis dosis, indikasi, kontraindikasi, dan lain-lain, dokter atau perawat. Yang kedua, knowledge base atau memori kerja, kumpulan pengetahuan kedokteran yang merupakan sistem dari berbagai literatur, protokol klinik, atau clinical guidelines, pendapat pakar maupun hasil penelitian lainnya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Menurut C. et al. 2014. 3. Instrumen alat yang dapat mengumpulkan data klinis seperti alat pemeriksaan laboratorium,
EKG, radiologis, dan lain-lain menurut Bradburn and Fox 2004. 4. Mesin inferential atau inference engine merupakan program utama dalam suatu CDSS yang mengendalikan keseluruhan sistem mulai dari menangkap informasi yang berasal dari pasien, mengkonsultasikannya dengan knowledge base, dan memberikan hasil interpretasinya kepada pengguna menurut Whitelatt 2015. 5. Antarmuka atau user interface, tampilan program komputer yang memungkinkan pengguna berkonsultasi untuk memasukkan data, memilih menu, hingga mendapatkan hasil baik berupa teks, grafis, sinyal, simbol dalam bentuk interaktivitas lainnya. Interaktivitas dapat bersifat aktif, otomatis, maupun pasif menurut Main et al. 2010. Nomor 4. Berikan penjelasan tentang sistem informasi di puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem informasi puskesmas atau SIMPUS yaitu seluruh kegiatan puskesmas, mulai dari registrasi tindakan medis atau pengobatan, farmasi atau apotik, serta manajemen terhubung menjadi satu dengan sistem real online atau up to date. Setiap saat manajemen atau pihak yang berkepentingan dapat memonitor perkembangannya. SIMPUS merupakan sebagian kemampuan sistem informasi manajemen puskesmas yang terintegrasi di samping keuntungan lain, seperti 1. Pencatatan medical record, 2. Kecepatan pelayanan administrasi, 3. Pembuatan laporan data penyakit serta cepat dan akurat. 1. Tujuan sistem informasi kesehatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang terintegrasi di semua unit pelayanan puskesmas sehingga dapat meningkatkan kecepatan proses pelayanan, mempermudah akses data, pelaporan, dan akurasi data sehingga menjadi lebih baik. 2. Prototipe sistem informasi kesehatan puskesmas. Prototipe adalah suatu tindakan atau proses untuk pengumpulan data, pelaporan data, dan akurasi data melalui beberapa subsistem yang ada dalam suatu tempat tersebut sehingga data tersebut dapat digunakan dengan baik. Adapun prototipe SIK dalam puskesmas terdiri dari 7 subsistem. Yang pertama, subsistem kependudukan, yaitu berfungsi untuk mengelola data kependudukan yang terdiri dari misalnya KARU, keluarga, pencatatan lahir, pencatatan nikah, pencatatan wafat, dan pencatatan pindah. 2. Subsistem ketenagaan yang berfungsi untuk mengelola data ketenagaan. Data yang diolah adalah data pribadi, anak, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan riwayat penghargaan, serta data penguasaan penugasan pegawai. 3. Subsistem sarana dan prasarana yang berfungsi mengelola data sarana dan prasarana seperti peralatan medis, kendaraan, gedung, tanah, dan peralatan lainnya. 4. Subsistem keuangan yang berfungsi untuk mengelola data keuangan secara garis besar saja, yaitu mencakup besar pembiayaan menurut kegiatan dan sumber biaya. 5. Subsistem pelayanan kesehatan yang berfungsi mengelola data pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan dalam gedung, yaitu sistem rawat jalan yang meliputi pelayanan dasar, BP, gigi, KIA, imunisasi, dan pelayanan puskesmas keliling. 6. Subsistem pelaporan khusus yang berfungsi untuk menyediakan laporan-laporan, misalnya pelaporan program khusus seperti TB, malaria, KIA, HIV, atau AIDS. 7. Subsistem penunjang seperti membuat backup atau proses membuat data cadangan, restore data, atau mengembalikan data ke dalam keadaan semula, dan recovery data atau pemulihan data rusak. 3. Alur data sistem informasi kesehatan puskesmas. Alur pengumpulan data dimulai dari bagian pendaftaran dengan melakukan registrasi pasien yang menangani data kunjungan pasien, baik kunjungan pemeriksaan umum atau gigi atau gizi atau KIA atau KB atau laboratorium,
Kemudian pemeriksaan atau pemberian tindakan medis berdasarkan jenis pemeriksaannya. Subsistem ini diklasifikasikan menjadi pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, kunjungan gizi, kunjungan imunisasi, kegiatan KIA, kegiatan KB. Apabila membutuhkan pemeriksaan penunjang, bisa dilakukan di bagian pemeriksaan laboratorium. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, pasien diminta untuk ke bagian kasir untuk membayar biaya pemeriksa dan mengambil obat di bagian apotik. Demikian jawaban saya, Trias Adi Rahmiati dari kelas C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.